Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Badam dari SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Pada pemaparan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi konsep budaya positif modul 1.4 budaya positif. Pada video kali ini saya akan memaparkan diseminasi dengan dua cara, yakni diseminasi luring dan yang kedua diseminasi daring. Kemudian video kali ini ditutup dengan penerapan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya dalam agenda diseminasi pengibasan modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 khususnya saya. Pada kesempatan kali ini akan saya paparkan tentang modul 1.4, yakni tentang budaya positif yang ada di sekolah, ya, sebagai wujud aksi nyata saya dalam modul 1.4. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan pemantik sebelum saya nanti kita lanjut pada materi, kira-kira setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bu Dinda, apakah setuju dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak? Tidak. Bagaimana Bu Lela? Tidak. Bu Ayu? Tidak. Baik, yang kedua, pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca dan atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju atau tidak? Bu Lela? Antara setuju dan tidak. Karena membersihkan halaman sekolah itu tugasnya kebersihan sekolah. Rata-rata wali murid nanti kesini, wah aku bersih-bersih. Baik, Aku banyak. Oke, setuju. Baik, nanti akan kita cross-check jawaban kita apakah benar atau tidak, ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo, setuju atau tidak? Yes. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kenapa? Barangkali ada yang ingin disampaikan. Lebih banyak ada motivasi anak untuk lebih belajar lagi, karena itu tadi ada sedikit penghargaan atau apresiasi buat mereka. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada pengenalan budaya positif. Apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal dan seterusnya. Budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya positif. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi budaya positif ini sebenarnya sudah ada pada diri kita atau di sekolah kita. Hanya saja kadang-kadang kita sadar apa enggak tentang budaya positif ini. Dan pada konsep CGP sedang digelontorkan atau sedang ditekankan untuk memunculkan budaya positif yang ada di sekolah. Apa konsep inti yang ada yang nanti akan kita pelajari pada modul kali ini? Ya, ini ada yang pertama disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama tentang disiplin positif. Ya, mungkin bisa dibaca sendiri apa itu disiplin positif. Insya Allah disiplin positif sudah ada pada diri kita, ya, sudah biasa kita terapkan di sekolah, ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Ini harapan kita bersama, bahwasanya dengan adanya disiplin positif nanti siswa menjadi lebih baik tanpa tekanan. Gitu. Intinya seperti itu, tanpa tekanan. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kita tahu di kurikulum Merdeka itu ada nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6, ya, ada 6, mulai dari beriman, kebinekaan global, kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Ini nilai kebajikan yang universal. Artinya apa? Dikatakan universal itu apa? Yang ketika nilai ini muncul pasti semua orang akan mengatakan ini baik. Itu yang dikatakan universal. Misalnya
peduli atau menghormati keberagaman, perbedaan satu siswa dengan yang lain. Ketika dia menghormati, maka semua orang pasti mengatakan itu hal yang positif, hal yang baik. Maka dengan hal baik itu, itulah yang dinamakan dengan kebajikan yang universal. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3. Nah ini, apakah nanti dimanakah kita porsinya ya? Yang pertama, biasanya orang akan termotivasi untuk berlaku baik. Yang pertama, ada orang itu yang sifatnya seperti ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada guru yang datang terlambat, itu karena takut, ya, karena takut ada sanksi dan seterusnya. Atau siswa ada yang terlambat, itu karena takut, karena apa? Ya terdesak, tertekan karena peraturan sekolah. Kemudian ada juga model yang berikutnya, dia berbuat atau mematuhi peraturan itu karena apa? Imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan tujuannya itu biar dipuji lah, biar dipuji. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang ingin harga diri, menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab saya, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira Bu Yayu punya motivasi yang mana? Sama yang dia. Apakah yang pertama, kedua, atau kita ambil pada umumnya siswa-siswi kita? Yang pertama kah, atau yang kedua, atau yang ketiga? Ketiga ya. Nah, yakin ya? Kalau ketiga ini berarti bagus sekali. Ya, karena kebaikan itu mereka mematuhi itu karena muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ingin dipuji atau tekanan karena hukuman. Nah, ini ya motivasi perilaku manusia. Nanti kita hubungkan dengan kita sendiri. Kemudian ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Ini kalau guru BK sudah pasti paham tentang ini ya. Nah, identitas gagal itu ketika guru memberikan sanksi hukuman, ya. Hukuman yang dikatakan hukuman itu tanpa koridor, tanpa aturan yang jelas. Misalnya ada siswa yang terlambat, kamu lari mengelilingi lapangan, atau kamu membuat ini, membersihkan itu, tanpa ada aturan yang jelas. Tiba-tiba guru mengeluarkan statement untuk tindakan yang lebih, gitu ya. Itu dikatakan hukuman. Nah, itu dalam budaya positif itu dikatakan sebagai tindakan yang gagal, gitu ya. Kemudian ada tindakan identitas yang berhasil, ada sifatnya sanksi. Sanksi itu artinya tertata, sudah disepakati. Kalau kamu terlambat, nanti sanksinya seperti ini, sudah disepakati. Kemudian ada yang lebih bagus lagi, yakni restitusi. Restitusi ini lebih mengedepankan kepada siswa untuk memunculkan kesadaran pribadi ya, dari dalam hati, kesadaran diri. Tapi hal seperti itu juga sulit. Suruh siswa untuk sadar diri ya, sampai ya memang berat ya. Itu nanti dikatakan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi memberikan pilihan kepada siswa untuk menemukan pilihan sanksinya sendiri. Misalnya Andi datang terlambat ke sekolah ya, datang terlambat ke sekolah, kemudian kita disiplinkan, kita sadarkan dia, kita tanyai kesalahannya, kemudian kita pahamkan, dan kemudian kita berikan pilihan kira-kira sanksi apa yang ingin dia terima. Jadi dia diberikan kesempatan. Kalau dia menginginkan untuk memperbaiki diri dan sadar, nah itu lebih baik. Itu yang dikatakan sebagai restitusi. Baik, berikutnya. Berdasarkan tabel tersebut, kita dengar ada yang namanya hukuman, ada yang konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Ini tadi sudah saya jelaskan, gambarnya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan pada kebutuhan dasar manusia. Ada, saya masuk ke peran ya, peran. Nah ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Menurut Danny Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer.
Ya, nah ini beberapa posisi kontrol kita. Kira-kira Bu Lela, kalau jenengan sebagai pengontrol tindakan pelanggaran siswa itu sebagai apa Bu Lela? Teman ya, karena keinginan kita beda-beda. Ada yang sifatnya sebagai teman ya wis ora apa-apa, tidak apa-apa, nanti bisa ya intinya gitu ya, kita seakan-akan berproses sebagai teman. Ada yang guru itu modelnya seperti penghukum, wis pokoknya kesalahan langsung diberikan hukuman gitu ya. Ada yang sifatnya membuat orang merasa bersalah ya. Nah, mana yang harus kita ikuti? Nah, coba kita lihat tabel 5 posisi kontrol. Ada penghukum ya, membuat orang bersalah, kemudian identitas berhasil, teman dan pemantau itu identitas berhasil. Tapi kemudian ada identitas berhasil sukses yang memunculkan dari dalam diri sendiri. Kalau identitas teman dan pemantau itu masih tertekan karena pengaruh dari kita. Oh iya, saya menaati aturan ini karena ada Bu Lela, karena ada Bu ini, ada Bu ini, masih terpengaruh dari faktor luar. Tapi kalau sifat kita sebagai manajer, itu nanti siswa ini akan muncul dengan sendirinya, sadar dengan sendirinya, dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang kesadaran kesalahan. Ya. Nah, yang harus kita lakukan, kita berupaya sebagai guru adalah posisi kontrol kita adalah sebagai manajer ini yang diharapkan. Jadi sehingga motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri siswa itu muncul. Posisi kontrol apa yang Bapak Ibu terapkan? Tadi dari pertanyaannya, sebagian ada menjawab posisi sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau juga ada. Contoh pemantau itu yang bagaimana? Misalnya sistem di BK itu ada kolom ini, poin-poin pelanggaran. Pokoknya saya itu juga pernah menerapkan itu. Pokoknya ketika kamu melanggar ini, poinmu ini. Ketika ini, poinmu ini. Poinmu tinggal memantau. Nah, itu sistem pemantau. Itu indikasi berhasil, tapi siswa masih belum memunculkan motivasi dari dalam diri karena terpengaruh poin itu tadi. Nah, usahakan kita ketika berada dalam posisi kontrol sebagai manajer meskipun berat. Sehingga kita ini diminta untuk sabar. Kalau ada anak melanggar, ya wis dikoreksi kesalahannya dan seterusnya. Sehingga nanti harapannya muncul motivasi intrinsik. Pak, bagaimana ketika nanti ada anak sentus waktu berkali-kali gitu misalnya? Ya kita yang harus memantapkan kesabaran kita gitu. Prinsipnya seperti itu. Kemudian kita bahas tentang apa itu restitusi. Seperti tadi sudah disampaikan. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi posisi kita sebagai manajer, kemudian kita terapkan caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Contoh, ketika ada anak yang berbuat salah, kita tanyai, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Nah, kamu bukan satu-satunya anak yang berbuat salah, kita semua juga pernah berbuat salah. Itu ciri menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa kamu berbuat demikian. Ya. Baru kemudian nanti langkah yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati, ya? Nilai apa yang telah kamu sepakati. Kemudian kamu besok ingin seperti apa? Besok kamu ingin seperti apa? Jadi kita proses siswa itu dengan nilai-nilai keyakinan yang ada di sekolah. Ini penjelasan tentang menstabilkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi kita harus punya ya. Kita ini model guru yang seperti apa, kemudian menjadi profesional dan sosial yang baik, mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, serta dapat menjadi among manajer. Ini harapannya ya, semua guru bisa menjadi manajer, tidak teriak-teriak dari kantor teriak misalnya ya, sehingga dapat menuntun anak arah yang lebih baik, yakni menjadi manusia yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian tugas saya sebagai
mentor pada diseminasi pengimbasan modul 1.4 untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Ya, kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, yaitu akan mendengarkan penjelasan presentasi dari Bapak Adib. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Adib untuk menampilkan presentasinya dan menyampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizka atas kesempatannya untuk membuka acara saya khususnya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sapa dulu, ada Bu Rizka, kemudian ada Bu Citra yang bergabung dengan menggunakan akun Spamnas SBY karena beliau adalah bendahara sekolah. Kemudian ada Bu Yayu, kemudian ada Bu Indah Ayu, kemudian ada Bu Ramadhani, dan ada Pak Ahmad Fahmi. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini sengaja saya menggunakan Zoom, menggunakan Jimit, karena pada kesempatan yang lalu Bapak Ibu belum bisa bergabung pada agenda diseminasi pemaparan budaya positif oleh saya, di mana tugas ini saya lakukan sebagai pemenuhan untuk tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10, di mana pada tugas kali ini calon guru penggerak diharapkan bisa melakukan pengimbasan materi khususnya budaya positif yang ada di sekolah Bapak, sekolah guru sendiri. Nah, untuk itu pada minggu atau hari kemarin saya melakukan diseminasi hanya separuh guru, karena memang sebagian Bapak Ibu guru mendampingi peserta didik dalam agenda wisuda tahfidz, sehingga pada hari ini Bapak Ibu guru yang mungkin sudah berada di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan bisa mengikuti dan menyimak langsung pemaparan saya tentang budaya positif sekolah. Karena harapannya nanti sekolah kita bisa menerapkan budaya positif secara kolaboratif bersama dengan kita semuanya, tidak hanya saya tetapi juga Bapak Ibu guru, karyawan, dan nanti juga pengimbasan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu guru, untuk itu saya akan menampilkan materi saya. Mohon maaf untuk izin share materi. Baik, kelihatan nggih Bu Rizka nggih? Kelihatan nggih? Kelihatan? Iya Pak Adib, sudah terlihat. Baik, terima kasih Bu Rizka. Silakan di off-kan, di unmute suaranya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan dulu bahwasanya saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari kota Surabaya. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Nah, pada pemaparan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah, tentang budaya positif yang ada di sekolah.
diharapkan nanti ke depannya Bapak Ibu guru bersama-sama bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya saja ini sebagai penguatan bahwasanya nanti mungkin setelah saya siapapun nanti yang akan terjaring dalam guru penggerak berikutnya pasti nanti akan memahami tentang budaya positif. Apalagi sekolah kita masuk dalam sekolah penggerak, maka tentunya budaya positif ini sudah harus benar-benar diterapkan dan sudah bukan menjadi peraturan saja, tetapi sudah menjadi budaya. Artinya menjadi kebiasaan. Contoh saja, misalnya ada sampah saja, hal kecil sampah. Misalnya ada plastik saja berjatuh, itu hampir tidak nampak sampah. Kenapa? Karena setiap orang memahami makna sebuah budaya positif bahwa sampah itu sesuatu hal negatif yang harus diambil dan ditempatkan pada tempatnya. Nah, itu sebenarnya tidak perlu sampai kemudian harapan kedepannya kita tidak sampai kemudian membuat tugas tambahan untuk tukang kebersihan misalnya. Tetapi kalau kita menyadari secara bersama-sama, maka sampah di sekolah kita ini kita bisa melakukannya secara bersama, mungkin dari guru, murid, memberikan teladan yang positif kepada murid dan seterusnya. Kemudian contoh lagi misalnya terkait tentang kedatangan, ya, itu salah satu budaya positif yang tentunya bisa kita terapkan, ya, bisa kita terapkan dan bisa menjadi budaya untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu guru sekalian, saya lanjutkan tentang budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pemantik sederhana. Nanti Bapak Ibu guru menjawab apakah setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan atau statement yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu guru jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebagian pasti akan menjawab setuju dan sebagian pasti akan menjawab tidak setuju. Bagi Bapak Ibu guru yang menjawab setuju, karena mungkin pada dasarnya dengan hukuman itu merasa bisa memberikan tekanan pada anak, kemudian anak itu berubah menjadi lebih baik. Yang tidak setuju mungkin pernah mengalami sebuah pengalaman di mana pengalaman itu anak itu sudah dihukum berkali-kali, tetapi ternyata tidak ada perubahan yang signifikan pada anak itu, sehingga kemudian merasa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Artinya tidak setuju dengan pernyataan ini. Kemudian pernyataan berikutnya, pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini juga sama, sebagian setuju dan sebagian tidak setuju. Kenapa? Ya, karena bisa jadi meskipun hal itu positif, ya, dengan membaca, membersihkan akan menjadikan anak itu menjadi lebih disiplin. Tetapi ada anak juga yang merasa abai karena ini kan hanya hukuman yang ringan, gampang, besok seandainya melanggar akan diulang kembali lagi. Ya, jadi sebagian juga akan merasa seperti itu. Kemudian ada pernyataan berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya rasa ini hampir sebagian semuanya setuju. Nah, tetapi tidak sepenuhnya pernyataan ini benar. Karena bisa jadi penghargaan itu juga bisa mematikan motivasi anak. Ya, memberikan penghargaan bisa juga mematikan motivasi atau semangat anak. Contohnya, atau bisa mematikan kreativitas anak. Contohnya, bisa jadi anak itu melakukan sebuah kebaikan karena ada tekanan atau karena ada pengaruh dari luar. Misalnya, saya melakukan hal ini karena dapat ini. Saya melakukan hal ini karena dapat ini. Ya. Tapi pada dasarnya, memang penghargaan itu baik. Ya,
penghargaan itu baik, tetapi dengan penghargaan belum tentu kemudian bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah beberapa pertanyaan atau pernyataan pemantik yang kemudian nanti kita cerna bersama-sama. Baik, saya masuk pada selanjutnya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai yang universal. Ya. Apa yang dimaksud dengan keyakinan universal? Keyakinan universal itu sebuah keyakinan di mana semuanya itu pasti setuju dengan keyakinan itu. Contoh, misalnya ada seorang yang datang tepat waktu, ya, datang atau sebelum waktunya, itu pasti semuanya ada mengatakan bahwasanya anak ini disiplin. Anak ini disiplin dengan datang sebelum waktunya, artinya datang sebelum waktunya. Nah, kemudian dari disiplin ini pasti semuanya akan mengatakan bahwasanya karakter disiplin ini baik. Semuanya, tidak ada yang mengatakan disiplin itu jelek, tidak ada. Inilah yang dikatakan sebagai keyakinan yang universal. Contoh lagi, anak membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah bagian dari positif, disiplin positif tentang peduli lingkungan. Nah, orang yang peduli kebersihan itu adalah sebuah keyakinan yang pasti universal. Orang membuang sampah pada tempatnya, pasti tidak ada yang mengatakan itu perbuatan yang jelek. Pasti semuanya mengatakan itu perbuatan yang baik. Itulah yang dimaknai dengan keyakinan yang universal. Nah, bagaimana keyakinan yang universal ini diterapkan di sekolah kita? Nah, maka sebelumnya kita akan mempelajari tentang konsep-konsep inti budaya positif yang harus benar-benar kita pelajari dan kita tanamkan pada diri kita. Sehingga nanti harapannya dengan belajar bersama ini, jadi pengimbasan diseminasi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif ini kita bisa berjalan bersama dengan enak tanpa adanya ini menurut ini tidak. Jadi kita harapannya bisa berjalan bersama, beriringan bersama. Nah, apa saja budaya positif yang akan kita pelajari? Yang pertama tentang disiplin positif. Ya, ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi antara hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ada keyakinan keras. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mempelajari dan mendapatkan materi tentang ini, ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu guru yang masuk dalam acara Loka Sekolah Penggerak mungkin sudah mendapatkan materi-materi tentang ini, ya. Tapi tidak salah juga kita pelajari bersama kembali tentang materi-materi ini, sehingga nanti konsep-konsep inti bisa kita terima dan kemudian bisa kita terapkan dalam ruang lingkup sekolah kita setiap harinya. Baik Bapak Ibu guru, yang pertama yang akan kita pahami adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata, ya, ini bisa dibaca yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi tidak semuanya, maaf sebentar, sepertinya ada yang join, Bu Citra. Oh, ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama nanti. Baik PR kita sebagai guru untuk diri kita sendiri maupun
untuk siswa, di mana menumbuhkan kesadaran diri ini yang berat, yang sulit didapatkan, ya, sulit didapatkan. Ini namanya adalah motivasi intrinsik, sulit didapatkan dan memang butuh proses, ya, bahkan prosesnya ini butuh proses panjang untuk menumbuhkan kesadaran murid. Nah, kemudian untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi ketika siswa menjalani budaya positif, datang telat, datang tepat waktu, kemudian tentang kebersihan, peduli lingkungan, peduli kelas, kemudian hal-hal yang bisa mungkin melanggar apa ya istilahnya etika di kelas dan seterusnya, itu muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada imbalan atau tekanan dari pihak manapun, ya, entah itu ancaman saya melakukan ini karena takut dihukum, saya membuang sampah di tempatnya karena ada sanksi-sanksi. Harapannya bukan karena itu, tapi muncul atas dasar kesadaran dari dalam diri sendiri. Ini yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi acuan kita ini mereka melakukan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang kita harapkan nanti tentang dari budaya positif. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada banyak sekali Bapak Ibu sebenarnya dari nilai kebajikan. Kalau kita pelajari di modul calon guru penggerak itu banyak sekali teori dari pakar atau ilmuwan yang kemudian meneliti tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satu nilai kebajikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Kemendikbudristek ini adalah yang sudah kita tahu sendiri, nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan, ada 6 yang sudah disepakati bersama, yang sudah difahami oleh hampir seluruh guru yang ada di Indonesia, bahkan murid-murid juga sudah paham ini, ya. Yang pertama adalah berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, dan beriman bertakwa kepada Tuhan. Ini adalah 6 serangkaian nilai kebajikan yang universal dan artinya sudah tidak ada yang mengatakan ini jelek. Mulai dari beriman bertakwa, nggak ada yang mengatakan beriman bertakwa itu jelek, tidak ada. Semuanya pasti ketika ada murid yang seperti ini mengaplikasikan iman, takwa, menyembah kepada, melakukan sisi keagamaan, religinya tumbuh, berakhlak mulia, pasti semuanya akan mengatakan baik, ya. Kemudian kreatif, ya, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, kritis dan mandiri. Semua yang dilakukan ini pasti baik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita tanamkan sejak awal, khususnya di sekolah kita, karena sekolah kita adalah sekolah negara. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Goosen, yaitu yang pertama adalah ada seseorang itu ketika melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa berlaku untuk guru juga bisa, berlaku untuk murid apalagi, ya. Jadi ketika melakukan sesuatu itu tujuannya itu menghindari hukuman, menghindari tidak nyaman. Misalnya datang tepat waktu itu bukan karena muncul dari dalam diri sendiri, karena ini memang tanggung jawab saya, tetapi murni mungkin ada sebab-sebab tertentu, misalnya ada sanksi di depan sudah dijaga oleh satpam, telat ini nggak boleh masuk, kemudian, nah ini hal-hal atau kebiasaan yang belum bisa memunculkan dari diri sendiri. Kemudian ada juga tipe yang kedua, seseorang kadang-kadang melakukan suatu perubahan atau perilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga dirasa kurang baik, ya, karena melakukan sesuatu dengan imbalan.
kalau menurut agama gitu mungkin katanya kurang ikhlas, ya, tidak ikhlas ngelakoni opo-opo kok njaluk imbalan. Ini juga bermakna konotasi yang kurang baik, ya. Nah, untuk mendapatkan hadiah imbalan dari orang lain dan tujuannya dipuji, mendapatkan apresiasi, meskipun ya baik, tapi pada kenyataannya hal seperti ini kalau diteruskan tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Tapi siswa itu lebih banyak melakukan karena adanya ini. Ya, dua ini adalah pengaruh dari luar. Ya, bisa juga dikatakan gagal kalau ada murid atau guru yang masih melakukan sesuatu kebajikan yang berdasarkan dua ini bisa jadi dikatakan gagal. Nah, yang berhasil yang mana? Mungkin ini yang ketiga. Seseorang bisa melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tujuannya karena ya ingin dihargai sendiri. Inilah saya. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang mereka yakini bahwasanya nilai ini baik. Nah, kira-kira dari tiga ini, Bapak Ibu sudah mengacu pada nilai yang manakah? Ada mungkin yang, oh saya yang nomor satu karena menghindari hukuman, atau mungkin saat kita melihat siswa-siswi kita yang jumlahnya ratusan itu mungkin puluhan ratusan itu ya bermacam-macam ya. Ada yang sudah tingkatnya masih satu menghindari hukuman, ada yang karena penghargaan, ada yang sudah muncul dari dalam diri sendiri ya karena ini bagian dari sesuatu hal yang baik dan tanggung jawab saya, mungkin gitu. Baik, nah, identitas gagal ini hukuman ya. Jadi yang pertama tadi ternyata identitasnya itu gagal. Kalau ada seseorang atau murid kita yang melakukan sesuatu karena takut hukuman, itu identitasnya gagal untuk menerapkan disiplin positif. Kemudian identitas berhasil, ada disiplin, berarti yang masuk kategori konsekuensi, ada restitusi. Nanti berhasil ini ada dua ya, ada sanksi, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti kita bahas perbedaannya apa. Nah, di sini ada sedikit gambaran. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah terencana, Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi sesuatu yang memang pilihan dari murid itu sendiri. Contoh begini, kalau di BK itu atau mungkin dalam tata tertib itu ada istilahnya begini. Jika kita melanggar ini, kemudian maka akan mendapatkan pemanggilan orang tua atau disuruh, itu sudah tertulis. Kalau hukuman itu belum tertulis sama sekali. Ya seinginnya kita untuk memberikan hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi itu sudah tertata, sudah ada aturan main. Nah, meskipun ada seorang yang melakukan pelanggaran dengan konsekuensi itu juga dirasa kurang baik, ya. Nah, meskipun di sini identitasnya ada berhasil. Kemudian cara yang ketiga adalah restitusi. Ini memberikan pilihan kepada siswa. Nah, kamu melanggar ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk melakukan perubahan. Ini dengan cara restitusi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat penjelasan tentang hukuman. Hukuman tidak terencana, sementara konsekuensi sifatnya terencana. Bersifat satu arah jika hukuman. Wis pokoknya sakarpe guru nih. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kotor dan seterusnya. Ini masuk kategori hukuman. Sementara untuk konsekuensi bersifat rencana. Sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah guru. Masih satu pihak. Sementara restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan memberikan pilihan. Kira-kira kalau seperti ini, nak, kamu harus bagaimana? Apa yang harus kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan? Jadi, bahkan solusi itu muncul dari dalam diri siswa sendiri. Nah, pertanyaannya, ini sudah kadang-kadang kita lakukan untuk restitusi. Tapi besok diulang, dan seterusnya. Akhirnya dari restitusi muncul menjadi konsekuensi masih diulang. Akhirnya sudah capek, jadilah kemudian hukuman.
ya, jadilah hukuman. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang kebalik. Jadi asal dulu kita itu menghukum, ya, kemudian berubah menjadi konsekuensi. Sekarang ini Bapak Ibu guru, budaya positif itu sudah tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, adanya adalah restitusi. Ya, salah satu indikator kesuksesan budaya positif itu adalah adanya restitusi, bukan konsekuensi atau hukuman. Maka ini menjadi PR kita bersama, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Perbedaan, nah ini bisa dibaca, kalau guru hukuman, guru menghukum dengan lari lapangan. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat. Restitusi, guru menaikkan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, tadi sudah kita jelaskan panjang. Mengapa tidak peraturan saja? Baik, kita belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Singkatnya begini, ya, singkatnya begini. Apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Nah, ini dijelaskan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang bersifat universal. Jadi dibuat bersama. Buatnya ini bersama oleh semua guru dan khususnya wali kelas dan murid yang ada di kelas. Jadi dibuat bersama. Nah, kemudian kesepakatan apa yang sekiranya baik, yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, harapannya ketika siswa itu diajak komunikasi, diskusi, menentukan keyakinan positif, itu harapannya siswa akan terbuka dan menerima tentang keyakinan yang sudah dia buat sendiri. Jadi bukan guru yang menentukan siswa harus mengikuti, bukan, tetapi lebih pada mengajak siswa untuk diskusi, kemudian membuat kesepakatan dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, bedanya kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Bedanya ya, kalau peraturan guru singgawe iki, murid-murid tinggal mengikuti. Kalau keyakinan kelas, maka dibuat secara bersama. Nah, proses pembuatan keyakinan kelas, nah ini ada mencurahkan ide. Nanti di video saya yang terakhir di bab aksi nyata ini saya paparkan, saya coba buat penyusunan kelas yang ada di kelas ya. Mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi pada pembuatan keyakinan kelas sudah tidak ada kata tidak boleh ada kalimat adalah peduli kebersihan. Jadi bukan dilarang tapi peduli kebersihan. Adanya seperti itu. Ya, kemudian meninjau kembali, tinjau ulang keyakinan sudah tersusun, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas, menempel keyakinan kelas pada dinding kelas. Ya, ini prosedur untuk pembuatan keyakinan kelas dan hampir semua sekolah-sekolah sudah menerapkan ini ya, menerapkan ini. Jadi sudah tidak peraturan yang begitu banyak, tidak ya, tapi lebih banyak pada keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kita berganti materi tentang kebutuhan dasar segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, lima dasar kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Anak-anak atau kita ini tidak bisa lepas dari 5 hal ini ya.
Kadang-kadang kita itu menghakimi murid, ya sudah, ya pasti karena anak itu nakal. Maka penting sekali kita pahami kebutuhan dasar manusia, karena bisa jadi seorang yang melanggar atau seorang yang sering atau troublemaker, ya, pembuat masalah, itu bisa jadi karena salah satu di antara 5 dasar kebutuhan ini tidak tercukupi. Ya. Kemarin saya sempat mendengarkan kisah yang sedikit dramatis dan mungkin terjadi hampir di setiap sekolah. Ya, guru, kemarin saya mendapatkan cerita itu dari bahwasanya ketika lokakarya itu bahwasanya di siswi kelas 6 itu hampir bunuh diri. Karena apa? Karena dibully teman-temannya, karena dia pembuat atas bulan itu hampir rasa dan hampir bunuh diri. Itu 6 anak siswi kelas 6 SD yang mendapatkan, setelah ditelusuri oleh wali kelas, ternyata beberapa dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak didapatkan. Nah, ini sehingga menjadikan orang itu hidupnya ya kurang tenang, tidak bisa tenang, sehingga sering membuat tindakan-tindakan yang mungkin di luar kontrol manusia. Nah, di antaranya adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Manusia pada umumnya butuh makan, minum, rumah, dan seterusnya, ya, bertahan hidup. Semuanya pasti butuh itu. Kurang, tidak tercukupi juga nggak enak, ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Kemarin itu permasalahan siswa ini karena kurang cinta dan kasih sayang karena orang tuanya broken home, ya, putus, jadi tinggal sama neneknya, ya, orang tuanya bekerja jauh-jauh semuanya, sehingga tinggalnya sama nenek, sehingga cinta dan kasih sayangnya ini kurang. Akhirnya apa? Melakukan tindakan-tindakan di luar kontrol, ya. Kemudian penguasaan, ya, manusia pada dasarnya pengen menguasai, ya, pengen jadi orang nomor 1, pengen dibanggakan, dan seterusnya. Kebebasan pada dasarnya manusia juga ingin, ya, bebas memilih, bebas menentukan, dan seterusnya. Dan kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kesenangan. Semuanya juga pengen senang, pengen happy, pengen bahagia dengan keinginannya masing-masing. Nah, ini 5 dasar kebutuhan ini jika tidak terpenuhi satu saja, itu bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik pada diri manusia. Maka pada intinya semuanya ini harus terpenuhi. Jika semuanya ini terpenuhi, maka bisa jadi dan diharapkan bisa menimbulkan efek yang positif pada diri kita atau khususnya murid kita. Baik, yang pertama adalah kita bahas tentang survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya. Semuanya butuh, ya, semuanya butuh ini. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi salah satu penentuan kelas yang berdiferensiasi itu, Bapak Ibu sekalian, yang kemarin sempat saya baca di modul 2.1 itu adalah kita bagaimana sebagai guru bisa menciptakan suasana kelas yang menerima, ya. Jadi yang bisa menerima semua profil siswa. Jadi kadang-kadang yang kita perhatikan itu hanya murid yang notabene-nya dekat dengan kita, yang pandai, yang pintar, bahkan ada yang mana yang cantik, yang ganteng, yang tampan, yang biasa-biasa itu kita abaikan. Nah, itu hal-hal seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi mereka sebenarnya juga ingin diterima, diberikan kasih sayang oleh Bapak Ibu guru baik di kelas maupun di luar. Mereka ingin diperhatikan. Sebenarnya seperti itu. Hanya saja kita tidak menyadari atau kurang menyadari hal itu, sehingga mengabaikan hal-hal kecil yang seperti itu. Berikutnya adalah power penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk
mencapai suatu menjadi kompeten ya, tadi itu ingin menjadi nomor satu ya, ingin diakui kemampuannya ya, terampil meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan. Jadi ketika ada anak-anak yang mulai membuat ulah, itu kita tidak boleh menghakimi secara sepihak, wah anak ini troublemaker gitu, nggak boleh. Jadi harus kita cari kenapa anak ini kok seperti ini, apakah dia punya sesuatu kelebihan atau kemampuan yang belum bisa dimunculkan atau tidak kita akui gitu ya. Maka kemudian dia pula, contoh saja seorang anak ini suka mukul-mukul meja, itu kan hal yang sepele. Nah, bisa jadi anak ini punya suatu talent, yang talent ini tidak tersalurkan. Dia mungkin pintar dalam hal main drum, nabuh gendang, tapi tidak tersalurkan, atau mungkin main gitar yang tidak tersalurkan. Sehingga hal-hal seperti ini kita tidak boleh kemudian menghakimi anak ini troublemaker, membuat masalah di kelas ya, karena belum tersalurkan itu. Nah, anak ini sebenarnya pengen diakui gitu ya, hanya saja kita tidak mampu membaca situasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup ya. Semuanya juga ingin menentukan kebebasan, semua juga pengen ya. Kemudian kesenangan atau fun merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada yang kelima tentang posisi kontrol. Nah, menurut Danny Guzen terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Nah, ini ada tipikal guru itu yang sebagai penghukum. Ada juga tipikal guru itu yang sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, ada juga tipikal guru itu yang sok akrab menjadi teman. Ya, kemudian ada posisi kontrol guru itu sebagai monitor atau pemantau. Ya. Kemudian ada posisi guru sebagai manajer. Akan kita bahas, ya. Coba identitas ya guru di sini ada dalam diagram ini ada dikatakan penghukum, membuat orang bersalah. Kemana ini identitas gagal? Identitas gagal itu jika peran pengontrol guru itu hanya sebagai penghukum saja, sebagai ada anak melanggar langsung dihukum. Ini identitas gagal. Ada juga yang identitasnya posisinya sebagai membuat orang merasa bersalah, dipanggil kemudian disuruh mengakui kesalahan langsung dihukum. Ya kamu salah apa tidak? Ini beberapa pertanyaan contoh. Ibu kecewa. Nah, ibu kecewa kepadamu karena kamu gini dan seterusnya. Ini adalah posisi yang dianggap menurut Danny Guzen ini gagal. Jadi diupayakan kita tidak berlaku atau bertindak sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Ada identitas berhasil atau sukses ya, tapi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Akibatnya ini siswa ini akan bergantung pada orang lain. Jadi melakukannya tidak karena diri sendiri, tapi bergantung sama orang lain. Contohnya guru ketika ada murid yang merasa bersalah itu sok akrab, koyok-koyok jadi teman. Akhirnya apa? Siswa nanti sikapnya tenang, ada guru itu akrab sama saya gitu. Jadi atau mungkin itu imbasnya kan nanti di luar, saya punya dagangan gini, saya punya ini, itu imbasnya nanti seperti itu di luar ya. Jadi nggak boleh, ini identitas berhasil tapi kurang baik karena imbasnya nanti pada murid. Kemudian ada pemantau ini sifatnya apa ya, hanya melihat ya, misalnya ada murid yang melanggar gitu ya, melanggar keyakinan kelas, kemudian guru hanya berdiri saja,
dicatat gitu aja ya, diberikan penilaian. Wis, kamu melanggar itu, sudah tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Pemantau. Jadi tidak ada upaya untuk membuat murid ini menjadi lebih baik, itu tidak ada upaya ke sana. Kemudian ada yang ini identitas berhasil sukses, kontrol diri sebagai manajer. Ya, ini nanti diharapkan kita semuanya menjadi manajer, yakni bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, di mana siswa nanti akan berupaya menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang diyakini oleh siswa, ya, menguatkan pribadi siswa. Kamu sudah gini nak, kira-kira kemudian kesalahan apa yang kamu lakukan, kemudian apa yang nanti akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri, ya, diajak komunikasi yang baik, harapannya seperti itu. Nah, ini tantangan, dan semua yang kita lakukan ini butuh proses, tidak bim salah bim kemudian anak itu berubah menjadi lebih baik, tidak, tapi butuh proses, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sudah memahami tentang 5 posisi kontrol. Nanti kita, Bapak Ibu tinggal meraba diri Bapak Ibu, saya ini posisinya sebagai apa ya pada kebiasaan saya, ya, apakah saya sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, ataukah saya sebagai teman, kemudian ataukah saya pemantau atau sebagai manajer, ya. Nah, harapannya kita sebagai manajer, ya. Kemudian kita lanjutkan posisi bab kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan. Ini sebenarnya untuk dijawab Bapak Ibu, ya, karena kesibukan Bapak Ibu, ya, mungkin Bapak Ibu tidak bisa on tapi mungkin bisa mendengar, ya. Nah, ini nanti pertanyaan untuk refleksi, ya. Mari kita raba diri kita masing-masing, kira-kira penerapan kontrol apa yang sudah selama ini kita lakukan. Kalau jujur, kalau saya biasanya sebagai pemantau. Jadi kalau ada yang melanggar, ini tanda tangan, ini tanda tangan, gitu, ya. Tapi tidak ada solusi yang baik, kemudian nanti harapannya untuk merubah motivasi intrinsik. Belum sampai ke sana, ya. Maka kita belajar bersama-sama tentang posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang restitusi. Menurut Gaussen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi, ya, bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau win-win solution. Jadi restitusi itu lebih mengarah kepada pemecahan masalah secara solutif, ya. Ada solusi, bahkan solusinya itu mungkin tidak hanya dari gurunya, tapi pelaku juga diajak untuk berpikir kritis, solusi apa yang harus diperbuat untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi setelah diberikan penguatan, kemudian diajak untuk memikirkan solusi. Nah, tentunya nanti ada langkah-langkah untuk penerapan restitusi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, penerapan segitiga restitusi, ya, ada segitiga, ya, segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini langkah yang pertama. Contoh pertanyaan yang ini, ya, yang bisa kita ajukan ke murid untuk sebagai penguatan, ya. Misalnya ada murid yang berbuat salah atau melanggar tata tertib, kita tidak kemudian langsung menjudge gitu, ya, bahwasanya anak itu salah, tetapi kita berikan dulu penguatan. Anak sudah berani cerita tentang kesalahan dia, itu sudah baik. Kita berikan penguatan dengan cara mungkin setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, nah, ya, kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah, kita juga semuanya pernah berbuat salah. Jadi seakan-akan perbuatan dia salah itu tidak hanya diri dia sendiri, jadi kita sama-sama pernah berbuat salah. Jadi guru itu tidak kemudian membenarkan dirinya, ya, mengunggulkan seakan-akan guru itu dewa atau Tuhan yang tidak pernah berbuat salah. Jadi
namanya adalah menstabilkan identitas, ya, untuk menguatkan siswa, gitu ya, menguatkan, meyakinkan ke siswa bahwasanya kita semuanya pernah berbuat salah. Salah itu wajar. Lantas validasi kebutuhan, ya, atau validasi tentang kesalahan. Nah, setelah itu, setelah diyakini itu, kemudian Bapak Ibu guru bisa memberikan pertanyaan, ya, pertanyaan yang kemudian mengarah ke arah permasalahan. Kamu tentu pernah punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, ditanya dulu alasannya apa, validasi kesalahan, tindakan yang salah. Kenapa berbuat seperti itu? Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan tidak harus seperti itu, ya. Kita tanya dulu, ya. Kenapa alasan-alasannya berbuat seperti itu? Karena bisa jadi seseorang berbuat itu karena ya memang kurang, apa ya, bahasa Surabaya gitu, kurang gawean, ya iseng-iseng saja, sebenarnya nggak ada masalah, atau mungkin kecuali mangkala ada masalah. Maka 5 dasar kebutuhan manusia itu harus kita pahami. Kadang ada yang orang berbuat apa ya, mengganggu temannya itu karena ada yang ya senang-senang aja, suka-suka saja Pak, pengen saja. Jadi masalahnya kita tanyakan dulu ke siswa. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Setelah siswa itu menyadari kesalahan, kemudian kita tanyai nilai-nilai tentang keyakinan, karena awalnya kita kan mengajak siswa untuk membuat sebuah keyakinan. Nah, kemudian kita tanyai kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar. Karena keyakinan itu yang membuat adalah guru dan siswa. Maka siswa diupayakan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Siswa tidak dengan mudahnya membuat pelanggaran atas keyakinan yang dia buat sendiri. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, solusinya apa ini untuk menyelesaikan masalah ini? Ini namanya adalah segitiga restitusi. Nah, diharapkan segitiga restitusi ini ketika kita terapkan, itu nanti akan memunculkan kesadaran dari dalam diri siswa sendiri, ya. Sehingga harapannya kesalahan itu tidak terulang kembali. Seandainya terulang, kita terapkan seperti ini terus, ya. Dan kita yakin pasti nanti akan ada perubahan yang positif dari dalam diri siswa, sehingga siswa itu ketika melakukan perbaikan diri bukan karena terdesak, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu guru, kita sudah memahami tentang segitiga restitusi. Kita beralih, nah ini apa contoh-contoh pertanyaan, ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ya, dan seterusnya. Contoh berikutnya, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti patut bangga, dan seterusnya. Kemudian dari menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita dilanggar, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, jadi saya kembali ke masalah, maaf, masih ada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi dalam melangkah menjadi seorang guru, kita harus punya standar diri, bukan hanya datang ngajar nggak punya tujuan, ya. Standar kita itu apa, kepribadian kita apa, nilai positif kita apa, nggak punya. Profesional kita juga nggak punya, kita punya kemampuan apa, nggak tahu. Kemudian sosial kita juga nggak tahu, ya. Ini adalah standar, kita harus tahu, ini harus paham dulu. Nah, mau ngajar apa nggak tahu, ya, materi apa nggak tahu, kemudian mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, serta dapat menjadi among, menjadi manajer tadi itu, ya, sehingga dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik, yakni menjadi manusia yang mandiri, merdeka,
dan bertanggung jawab. Ini harapannya. Ya, jadi semua yang kita lakukan ini adalah untuk perubahan ke arah yang lebih baik untuk murid kita, ya. Jadi dari disiplin positif menjadi sebuah budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah mempelajari tentang konsep inti budaya positif, mulai dari disiplin positif, dari motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti, ya, konsep-konsep inti budaya positif yang bisa kita pelajari, kita terapkan sehingga nanti harapannya budaya positif di sekolah ini bisa terwujud. Baik Bapak Ibu guru sekalian, ini adalah pemaparan dari saya sebagai pengimbasan, ya, aksi nyata diseminasi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sekali lagi saya mengadakan jimit ini karena kemarin saat saya undang tidak semuanya hadir, maka yang belum atau yang masih ingin memantapkan diri, saya persilakan tadi awal untuk bergabung pada acara diseminasi budaya positif yang saya buat melalui jimit ini. Sekali lagi Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya dan semoga nanti kita bersama-sama bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Citra, terima kasih Bu Yayu, Bu Indah Ayu, Bu Ramadhani, Pak Ahmad Fahmi, dan Bu Citra Ayu, ya. Terima kasih Bu Liska juga tadi yang sudah membuka. Demikian apa yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Liska ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita dalam kesempatan kali ini akan membahas dan membuat sebuah keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas? Ya. Kamu tahu peraturan kelas? Tahu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hampir sama. Hanya saja dulu mungkin yang kita gunakan adalah peraturan sekolah, tata tertib sekolah, peraturan sekolah dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan peraturan kelas. Hanya saja bedanya, ketika keyakinan kelas itu dibuat, lebih banyak hal-hal positif yang ada di dalamnya. Sementara untuk peraturan itu bisa bercampur semuanya, ada positif, negatif, dan contoh peraturan kelas yang kita buat: dilarang mencontek, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mengganggu teman yang lain. Itu peraturan kelas. Tetapi keyakinan kelas itu hal-hal yang positif saja yang kita masukkan. Contoh tanggung jawab, disiplin, kebersihan, ya. Siswa harus menjaga kebersihan, toleransi. Nah, itu nanti yang harus kita buat. Tujuannya apa keyakinan kelas? Tujuannya adalah untuk kita patuhi bersama, ya. Tujuannya adalah untuk kita patuhi bersama. Dan sebagaimana peraturan kelas, dalam keyakinan kelas tentunya semuanya ini kita buat secara bersama. Saya sebagai guru wali kelas, kemudian kamu sebagai murid, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang nanti harapannya kita buat bersama dan kita jalankan bersama. Kelas Bapak akan bagikan ini ya, sticky note. Nanti kamu coba cari satu keyakinan kelas yang menurut kamu ini bagus untuk kita jadikan sebagai keyakinan yang ada di kelas kita untuk dipatuhi bersama. Nah, setelah
satu keyakinan kelas yang menurut kamu bisa kita jadikan sebagai kesepakatan bersama. Sudah? Sudah? Baik. Silakan hasil pemikiran kamu coba sekarang ditempelkan di papan. Nanti kita pilih kesepakatan. Silakan maju yang sudah tempelkan di papan, tempelkan di luar papan. Oke. Silakan yang sudah. Boleh titip temannya, boleh titip. Oke, boleh titip temannya. Silakan. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan. Di sini sudah tertulis berbagai kesepakatan dari kalian. Nanti akan kita rumuskan. Dari sini akan terbentuk berapa kira-kira kesadaran kelas yang kita sepakati. Ketekunan dan disiplin. Oke, baik anak-anak. Nah, akhirnya terbentuklah keyakinan kelas di kelas kita. Saya bacakan, nanti kamu sepakati apa tidak. Baik, yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Keadilan dan gotong royong. Sepakat? Sepakat. Belajar dan belajar. Sepakat? Sepakat. Ketekunan dan disiplin. Sepakat. Menghargai satu sama lain. Keras, kejujuran dan integritas. Sepakat. Peduli dan berbagi. Sepakat. Tanggung jawab. Sepakat. Ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita buat pada hari ini dan ini nanti ditempelkan di kelas ya sebagai ini ya konsep pelaksanaan harian yang ada di kelas. Jadi ketika nanti ada seseorang atau siswa yang melanggar, maka akan kita kembalikan pada keyakinan kelas kita di kelas 8A. Baik, bisa dipahami